Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya adalah orang yang percaya pada hukum alam. Alam ini bergerak dengan cara teratur. Kebetulan memang terjadi sewaktu-waktu. Tapi pada umumnya hidup kita diatur oleh hukum alam. Dan karena itu saya rasa Pak Erick Thohir harus bersiap mengundurkan diri dari PSSI. Erick Thohir mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum alam. Sulit bagi kita untuk tidak menganggap dia paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan Indonesia dari Australia 1-5 di Sydney Kamis lalu. Indonesia kalah karena pelatih Indonesia diganti dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Saya bahkan menganggap berlebihan untuk menimpakan kesalahan sepenuhnya pada Kluivert. Dia tidak cukup mengenal orang-orang yang menjadi anggota skuad Indonesia. Dia tidak punya cukup waktu untuk melatih mereka untuk bisa bermain bersama. Kalau tidak salah, tim ini cuma berlatih selama seminggu terakhir sebelum pertandingan berlangsung. Kebersamaan antar mereka belum cukup terbangun. Apalagi kita tahu rekam jejak Kluivert sebagai pelatih sama sekali tidak mengesankan. Memang kali ini dia memperoleh gerombolan pemain asal Eropa yang jauh lebih berkualitas daripada skuad-skuad yang pernah dia latih sebelumnya. Tapi ya tetap saja, sebagian besar pemain ini tidak pernah main bareng sebelumnya. Chemistry-nya belum jadi. Jadi memang diperlukan seorang pelatih super untuk bisa meramu orang-orang ini menjadi sebuah kesatuan yang layak bertarung menuju Piala Dunia. Kluivert tidak memenuhi syarat untuk menjalankan peran itu. Sementara STY sangat berpotensi untuk mewujudkan harapan itu. Karena itu dalam hal ini Erick harus dimintai pertanggungjawabannya. Erick adalah ketua umum PSSI yang memutuskan untuk mengganti STY dan memanggil Kluivert. Dialah yang mengambil keputusan mengejutkan ini. Sampai sekarang kita tidak tahu persis apa alasan Erick mengambil keputusan tersebut. Dia tidak pernah menjelaskannya secara terbuka. Kita cuma tahu dari berbagai sumber yang beredar luas di berbagai media sosial dan media massa. Salah satu versi penjelasan yang paling banyak dipercaya ketika itu adalah karena ada ketidakcocokan antara para pemain dengan STY. STY dianggap otoriter, terlalu keras menegakkan disiplin, tidak mau mendengar kata-kata para pemain. Lantas dikaitkan juga dengan ketidakmampuan STY berbahasa Inggris, sehingga terjadi persoalan komunikasi antara pelatih dan pemain. Tapi itu kan bukan alasan yang bisa diterima begitu saja. Maksud saya, di era globalisasi ini, fenomena pelatih asing dan pemain asing adalah hal yang lazim ditemukan di banyak negara. Tentu ada persoalan komunikasi, tapi bukan sebuah persoalan yang akan menjadikan tim tak bisa berkembang. Dan ketegasan disiplin STY bahkan tak bisa dilihat sebagai kendala yang menghambat. Kalaulah itu agak mengganggu, tingkat keseriusannya tidaklah sedemikian tinggi sehingga harus ada pergantian pelatih. Padahal STY sudah jelas-jelas berhasil mengangkat derajat sepak bola Indonesia di dunia. Di bawah STY, Indonesia nampak sebagai sebuah kekuatan baru sepak bola di Asia. Indonesia bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi 2-0, menahan Australia 0-0. Para pengamat dan media asing memuji Indonesia. Dan ini pula yang membuat penonton Indonesia sedemikian bersemangat membela timnas dengan segala macam yel, tampilan, lagu, segala macam pernik yang menunjukkan kita bangga menjadi orang Indonesia. STY sendiri nampak sangat bersahaja, sangat bersahabat, sangat layak dicintai. Ketika STY dipecat, Indonesia berada pada posisi yang diperkirakan bisa melaju ke Piala Dunia 2026 tanpa playoff. Yang akan menghambat Indonesia tinggal Australia. Ketika itu Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi. Jadi semua berada pada posisi yang bersemangat. Untuk pertama kalinya pecinta sepak bola Indonesia percaya Indonesia bisa bertanding di Piala Dunia. Itu adalah impian yang tak pernah terbayangkan semula. Tapi di saat itu tiba-tiba saja Erick memberhentikan STY. STY sudah berada bersama tim Indonesia selama 5 tahun terakhir. Dia sudah sangat mengenal sepak bola, budaya, pemain Indonesia. Dan tiba-tiba saja Erick memberhentikan STY. Tidak ada juga alasan yang bisa dipertanggungjawabkan bagi Erick untuk menunjuk Patrick Kluivert. Seperti sudah ramai diberitakan media, Patrick tidak berhasil memimpin tim sepak bola manapun dengan prestasi membanggakan. Dia bahkan dikabarkan terlibat dalam utang judi. Dia hanya sukses sebagai pemain, tidak sebagai pelatih.
Dan seperti diceritakan, Erik memilih Kluivert di antara beragam pilihan calon pelatih Eropa lainnya karena dialah satu-satunya orang yang memenuhi undangan Erik untuk diwawancara Erik ketika sang ketua PSSI itu datang ke Eropa Desember lalu. Lebih ironisnya lagi, yang lain tidak memenuhi undangan Erik karena harus merayakan Natal. Sementara Erik meminta waktu bertemu pada 25 Desember. Jadi bukan karena Kluivert dianggap lebih handal, tapi hanya karena dia bersedia datang di saat hari suci umat Kristen. Wajar kalau sejak awal perekrutan Kluivert menghadapi banyak masalah. Di satu sisi menjadi bermasalah karena apa salahnya STY sehingga dia harus diganti. Di sisi lain, apa alasan mendasar yang menyebabkan PSSI memilih Kluivert yang minim prestasi? Karena itu sudah banyak yang mempertanyakan kesanggupan timnas menyelesaikan 4 pertandingan tersisa dengan memuaskan. Hanya saja kita ini sebagai orang Indonesia kan tidak mau terasa terlalu gegabah dan pesimis. Kita masih berusaha meyakinkan diri bahwa Indonesia masih berpeluang mengalahkan Australia, Bahrain, dan Cina. Kalau itu bisa terjadi, kita langsung berada di posisi 2 besar dan langsung masuk Piala Dunia. Kita tetap berharap hal yang tak mungkin itu bisa terjadi. Kita sebenarnya sama sekali tidak punya bukti timnas Indonesia memang sudah siap. Tapi kita berusaha tetap berharap. Sampai akhirnya kenyataan pahit sesungguhnya terjadi. Indonesia dibantai dengan cara memalukan. Siapa yang harus dianggap paling bertanggung jawab? Tentu orang yang dengan sengaja merombak sebuah tim yang sudah terbukti menunjukkan performance yang terus membaik dari waktu ke waktu. Orang yang mengganti sang pelatih. Orang itu adalah Erick Thohir. Saya adalah orang yang menghormati Erick, tapi dalam kasus PSSI ini dia jelas menjadi sumber masalah. Pernyataan Erick di media sosial sendiri agak memprihatinkan. Dia bilang dia tahu kekalahan dari Australia ini memberatkan langkah timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi Erick berjanji akan terus memberikan dukungan kepada anak asuh Patrick Kluivert itu. Kata Erick lagi masih ada 3 laga lagi dan dia yakin peluang untuk lolos Piala Dunia 2026 masih ada. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, ujarnya. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, peluang itu masih ada, tutup Erick Thohir. Buat saya pernyataan semacam ini memprihatinkan karena kok kesannya Erick lupa bahwa dia itu adalah ketua umum PSSI. Sebagai ketua umum ya dia tentu harus mendukung timnas di saat kalah ataupun menang. Masa dia hanya mendukung kalau timnas menang? Dan ini bukan lagi soal cinta bangsa atau tidak. Erick adalah ketua umum, ya karena itu harus bertanggung jawab. Apakah Kluivert harus diganti oleh STY kembali saat ini? Saya duga itu sih akan sulit sekali dilakukan. Karena itu satu-satunya syarat yang harus dipenuhi agar Kluivert tetap bisa menjadi pelatih dan Erick tetap menjadi ketua PSSI adalah timnas harus bisa menang di 2 pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan Cina di Indonesia. Harus menang ya, bukan draw. Kalau gagal, kita harus mengucapkan salam kepada Kluivert dan Erick. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.